sebuah opini itu kemudian lalu dia kembangkan, menggiring opininya, sehingga tambah semakin meyakini bahwa itu adalah tindak pidana dari kasus pembunuhan. Ya, seperti itu. Kembali lagi bersama Anti Gosip TV dari Pojok Desa. Video kali ini seperti biasa kita akan mengajak sahabat semua ngerumpi seputar kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon ini semakin kesini semakin banyak sekali fakta-fakta yang bermunculan. Nah, kemarin banyak sekali fakta ataupun saksi yang menyatakan bahwa beliau ini menyaksikan kejadian kecelakaan Vina dan Eki, kecelakaan tunggal ya. Nah, kira-kira nih guys, menurut pandangan kalian, kasus Vina Cirebon ini apakah kasus murni kecelakaan atau memang kasus pembunuhan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut mbahnya ini sebenarnya kasus apa ini, Mbah? Saya ini kalau ditelaah lebih dalam, melihat dari para saksi-saksi, dari kedua belah pihak antara korban maupun yang menjadi tersangka, kok malah pandangan saya itu timbul rasa kecurigaan sama si saksi Aib ini. Nah, jangan-jangan ini karena pada saat itu Ibtu Rudiana ini sedang dalam perasaan yang sangat emosi, bersedih dan gusar, bercampur-campur, sehingga saya itu malah memiliki pemikiran jangan-jangan ini ditumpangi oleh dendam pribadinya dari si Aib gitu. Jadi semua ini skenario dari si Aib inilah gitu. Karena melihat seperti dari Liga Akbar sendiri juga sudah mencabut dari kesaksiannya. Si Dedek sendiri juga sudah dia mengakui kalau berbohong gitu ya. Nah, makanya itu sekarang ini tinggal si Aib, sedangkan yang punya masa lalu kelam itu kan Aib gitu. Betul. Tapi apakah sebegitu berpengaruhnya Aib ini gitu ya? Maksudnya sebegitu powernya dia sampai bisa-bisanya Ibtu Rudiana bisa ini terkelabuhi gitu ya? Ya, dia karena mengaku sebagai saksi hidup ya, mungkin dikala itu hanya ada 3 saksi yang mungkin sefaham dengan apa yang diargumenkan oleh si Aib, Dedek maupun Liga Akbar gitu. Jadi ya mungkin saja jika itu sebuah opini itu kemudian lalu dia kembangkan, menggiring opininya, sehingga tambah semakin meyakini bahwa itu adalah tindak pidana dari kasus pembunuhan. Ya, seperti itu. Padahal kalau dilihat kesaksiannya si Aib ini kan dia menyatakan bahwa melihat terjadi pengejaran dan lempar batu gitu ya. Nah, posisinya si Aib ini lagi beli rokok. Nah, posisi dia ini sama lokasi itu jaraknya 150 meter kalau nggak salah ya. Buat teman-teman yang sudah menyurvei, aku lihat tuh jaraknya memang jauh sekali gitu ya. Siang aja nggak kelihatan, apalagi malam gitu ya. Nah, ini sesuatu yang gitu tidak masuk di logika, tapi dikala itu ya, dalam peradilannya ternyata juga dalam inkrahnya juga ternyata ya diiyakan, didukung dari kesaksian si Aib ini. Nah, ini ada apa? Nah, ini tidak, saya itu tidak menyalahkan ini dan itu, kalaupun memang ada salah gitu ya, di dalam sistem daripada penyelidikan, demi keadilan ya saya sangat berharap sekali ini agar Aib ini diperiksa kembali dari awal gitu. Apakah benar-benar kesaksian dari si Aib, karena dari semuanya itu Aib yang ini, tinggal hanya Aib aja yang menguatkan dari 7 terpidana ataupun DPO yang lain kan gitu. Orang Liga Akbar sama Dede juga sudah mencabut gitu ya. Nah, ini yang paling terbaru adalah terbongkarnya hasil ekstraksi HP dari Vina. Nah, HP Vina tersebut menyatakan berisi gitu ya, berisi kalau dia ini masih sempat chattingan gitu sama Widi teman ini. Nah, dari hasil ekstraksi tersebut menguatkan kesaksian dari Widi dan Mega gitu ya. Jadi pada saat pukul 22:14 ini posisinya Vina masih hidup gitu ya, karena dia WA-an sama Widi. Dan menurut dari kesaksian yang menyudutkan para terpidana, itu kan terjadi pembunuhannya sekitar pukul 21 lewat berapa gitu ya. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itu gimana, Mbah?
Semakin ke sini karena mungkin yang disaksikan itu rasa ketidakadilan dari 7 terpidana ataupun mungkin bagi Peggy Setiawan yang sudah pernah ditangkap pula dan Sakatatal, tentunya mungkin ada saksi-saksi yang merasa terketuk hatinya, dia merasa mengetahui, akhirnya ya mulai bermunculan. Tapi juga kita perlu waspadai karena dalam hal-hal semacam ini sangat rentan sekali dengan yang namanya saksi-saksi palsu. Karena saksi itu bisa dibeli ya. Nah, ini nggak bisa kita pungkiri, ini tidak hanya di negeri kita, tapi juga di mancanegara bahwa rekayasa semacam ini mudah sekali untuk dimanipulasi. Jadi harus hati-hati. Iya, tetapi ketika saya melihat nih, kan dari saya lihatnya di channelnya Kang Deddy Mulyadi ya, karena di channel itu banyak sekali yang mengaku kalau beliau ini memang melihat kejadian langsung gitu. Setelah setelah diwawancarai, satu orang dengan yang lainnya itu sinkron gitu loh kejadiannya gitu. Makanya yang saya lihat itu merinding gitu ya, apa benar masa ya kalau memang ini kasus kecelakaan sampai ada terpidananya gitu ya. Kasihan sekali sebenarnya. Semoga apa yang terjadi nantinya memang adalah sebuah keadilan untuk siapapun. Kalau memang ini adalah kasus kecelakaan, semoga yang sudah berada dalam jeruji besi bisa dikeluarkan gitu ya, bisa dibebaskan. Tetapi kalau memang ini adalah sebuah kasus pembunuhan, ya semoga siapapun yang melakukan segera terungkap gitu. Tapi justru saya ini malah kok kemarin ini menyaksikan sumpah pocongnya dari Sakatatal ini ya agak ngeri-ngeri sedap gitu ngelihatnya ya. Iya, seperti ngeri tapi juga seperti lucu, tapi juga seperti ya agak bikin khawatir gitu. Walaupun dari sisi hukum memang tidak ada untuk klarifikasi itu dari sumpah pocong ya, tapi dari kebudayaan ada juga yang menyebutkan katanya itu syirik, musyrik dan sebagainya itu ya. Kalau kebudayaan disambungkan dengan ayat-ayat suci ya tentu sampai mati sampai kiamat pun tidak akan pernah nyambung. Jadi ya kita itu kembali ke dalam diri masing-masing. Apakah menyikapinya dari sisi ayat-ayat suci, Alkitab suci atau mungkin dari kebudayaan kearifan lokal gitu. Jadi sudah jangan lagi di situ ada perdebatan karena masing-masing itu punya sudut pandang hak asasi mereka gitu di dalam menyikapi segala sesuatu gitu. Iya, ya mungkin Sakatatal ini berusaha membuktikan gitu ya, berusaha keras mengembalikan nama baiknya gitu. Ya mungkin salah satunya itu karena mungkin dia itu sudah merasa geram. Jadi langkah apapun dia tempuh yang penting bisa membuktikan ke dunia bahwa saya itu benar-benar tidak bersalah. Jadi apapun akan saya lakukan. Seperti kayak kemarin Peggy Setiawan bilang, saya tidak takut mati ya, dia bilang seperti itu kan. Apapun kalau dia sudah merasa untuk sebagai pembuktian ya, apapun dia lakukan gitu. Yang penting dia tidak merasa bersalah gitu. Oke, seru sekali ya kita ngerumpi seputar kasus Vina ini, semakin kesini semakin asik gitu ya. Bahkan banyak sekali fakta-fakta yang bikin kita tercengang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nimbrung di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.